Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 18 Oktober 2020. Tema kita hari ini adalah melestarikan budaya yang diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan harus saling membutuhkan satu sama lain. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia membangun budaya. Nah, budaya atau adat istiadat manusia tersebut adalah sistem nilai yang dibangun untuk mengatur kehidupan antar manusia dalam segala aspek, khususnya dalam relasi sesama manusia. Misalnya pada suku Batak ada budaya yang disebut Dalihan Natolu yang mengatur relasi antara pihak hula-hula dengan pihak Boru dan juga dengan pihak Dongan Sabutuha. Demikian juga bangsa Yahudi di mana Yesus dilahirkan juga memiliki budayanya tersendiri, seperti budaya menyediakan anggur manis dan juga yang kurang manis pada saat pesta pernikahan. Juga budaya yang lain seperti membubuhkan rempah-rempah pada mayat orang mati dan lain-lain. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dosa juga mencemari budaya manusia. Sehingga dalam beberapa hal, budaya manusia menjadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti budaya menyembah atau berkomunikasi kepada roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal. Namun masih banyak budaya atau adat istiadat manusia yang kita harus lestarikan atau pelihara. Karena Tuhan masih dan bisa memakai budaya itu untuk memberkati manusia. Seperti budaya orang Sidon yang dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 7 yang mengatakan, dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat Sidon. Aman dan tenteram. Orang-orang itu tidak berkekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang-orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Nah, kita lihat sekumpulan warga hidup menurut adat Sidon. Mereka hidup dengan aman dan tenteram. Bahkan mereka tidak berkekurangan tapi kaya harta. Contoh budaya Sidon ini ingin menegaskan bahwa budaya sosial yang baik masih bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi manusia dan sesamanya. Apalagi budaya rohani seperti yang dipraktekkan oleh Ayub. Nah, untuk itu mari kita belajar 3 budaya rohani yang dimiliki oleh Ayub yang juga perlu kita lestarikan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mulai dengan budaya rohani Ayub yang pertama yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-7 sampai 8 yang berbunyi, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Sebab aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, perhatikan di ayat yang ke-7 bagian yang terakhir. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Lalu di ayat yang ke-8 bagian yang terakhir. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, dari 2 ayat tersebut dan 2 kalimat terakhir tadi, kita bisa mengerti bahwa budaya rohani Ayub yang pertama
pertama adalah berkata benar kepada sesama. Nah, berkata benar tentang Allah dan juga tentang hal-hal yang lain adalah budaya rohani yang dipelihara oleh Ayub dalam hidupnya. Sebaliknya, berkata dusta tentang Allah dan dusta tentang hal-hal yang lain merupakan budaya iblis dan pengikutnya, karena iblis adalah bapa pendusta, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 yang berkata, sebab ia, yaitu iblis, adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, Ayub adalah orang yang berkata benar tentang Allah meskipun dia dalam kondisi mengalami pencobaan dan penderitaan. Nah, salah satu perkataan Ayub yang berkata benar tentang Allah yang juga harus kita katakan adalah dalam Ayub 42 ayat 2 yang berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. Nah, tentu kita berkata amin tentang perkataan Ayub tersebut, bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal dan kita harus bersyukur memiliki Allah yang rencananya tidak akan gagal itu. Namun ketika kita tidak percaya bahwa rencana Allah itu akan jadi, maka kita sebenarnya tidak berkata benar tentang Allah. Juga ketika kita tidak percaya akan firman-Nya atau tidak mau melakukan firman-Nya, maka kita pun sedang tidak berkata benar tentang Allah yang menyatakan firman-Nya itu di dalam perbuatan kita. Karena itu, mari kita melestarikan budaya rohani yang pertama yang ada pada Ayub ini, yaitu berkata benar kepada sesama tentang Allah dan juga tentang hal-hal yang lainnya, yaitu dengan berjalan dalam firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab, dan kita harus melakukan itu senantiasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat budaya rohani Ayub yang kedua yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-9 sampai 10 yang berbunyi, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Su'ah, dan Jofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-9, kalimat yang berkata, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada mereka agar mereka meminta Ayub berdoa buat mereka. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia atau Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan rindu mendengar secara khusus doa dan permintaan Ayub. Nah, dari ayat ini kita belajar budaya rohani Ayub yang kedua yang kita juga harus lestarikan dalam hidup kita, yaitu berdoa syafaat untuk sesama. Nah, semua orang Kristen pastilah berdoa untuk pribadinya. Namun hanya sebagian orang Kristen saja yang berdoa syafaat untuk orang lain, untuk pemerintah, untuk pemimpin-pemimpin, untuk pendeta dan lain-lain. Karena itu, marilah kita belajar mulai berdoa syafaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan mari kita mulai dari doa syafaat untuk keluarga kita sendiri, seperti yang biasa dilakukan oleh Ayub kepada anak-anaknya. Mari kita lihat dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-5 yang berkata, setiap kali
apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, kita lihat dalam ayat ini, Ayub senantiasa berdoa syafaat untuk keluarga dan anak-anaknya agar mereka tidak berbuat dosa sehingga tidak bisa diberkati oleh Tuhan. Ayub bukan hanya berdoa syafaat untuk anak-anaknya, demikian juga dia berdoa syafaat untuk sahabat-sahabatnya itu. Ini adalah budaya rohani Ayub yang kita harus kembangkan dan lestarikan dalam hidup kita. Karena itu, mari kita membangun dan melestarikan budaya rohani doa syafaat yang ada pada Ayub itu di dalam hidup kita. Nah, budaya hidup doa syafaat inilah yang membuat Allah memulihkan dan memberkati Ayub, bahkan memberkati dia 2 kali lipat yang diterima Ayub sebelumnya. Apa saja itu? Kita lihat dalam ayat yang ke-12 sampai 14 yang berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Puji Tuhan, biarlah kita juga diberkati dan dipulihkan ketika kita melestarikan budaya berdoa syafaat, berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita seperti yang dimiliki oleh Ayub. Nah, yang terakhir, mari kita lihat budaya rohani Ayub yang ketiga yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-15 sampai 17 yang berbunyi, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, di situ dikatakan, dan mereka, yaitu anak-anak perempuan Ayub, diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Nah, dari situ kita lihat budaya rohani ketiga yang dimiliki Ayub, yang juga harus kita miliki dan lestarikan dalam hidup kita, yaitu bertindak adil terhadap sesama. Nah, kita lihat Ayub bertindak adil kepada sesama, khususnya kepada anak-anaknya. Ia tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dimilikinya dengan memberikan hak waris yang sama seperti yang diberikannya kepada anak laki-lakinya. Nah, kita mengakui dalam berbagai budaya yang ada pada manusia, kadang-kadang kita melihat ketidakadilan kepada kaum perempuan termasuk anak-anak perempuan, di mana pada umumnya mereka tidak diberikan hak yang sama dengan anak-anak laki-laki, terutama yang berhubungan dengan warisan dan juga yang berhubungan dengan kesempatan untuk maju dalam pendidikan dan pekerjaan mereka di masa depan mereka. Nah, karena itu mari kita membangun budaya untuk bertindak adil kepada sesama, khususnya antara laki-laki dan perempuan, tanpa mengganggu peran yang sudah ditentukan oleh Tuhan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, baik bagi suami maupun bagi istri, seperti yang telah diajarkan di dalam Alkitab. Karena itu, mari kita meneladani
sikap daripada Ayub ini, yaitu budaya rohani untuk bertindak adil terhadap sesama. Nah, kita sudah mengerti 3 budaya rohani yang dimiliki oleh Ayub yang kita juga harus memiliki dan bahkan harus melestarikannya dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, budaya berkata benar kepada sesama. Yang kedua, budaya berdoa syafaat untuk sesama. Dan yang ketiga, budaya untuk bertindak adil terhadap sesama. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Ayub, budaya-budaya rohani yang dimilikinya inilah yang menyebabkan Tuhan memberkati Ayub. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 dan 17, di situ dikatakan, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Puji Tuhan, tentu kita semua memiliki kerinduan seperti Ayub yang diberkati. Sampai kita bisa melihat cucu-cucu kita sampai keturunan yang keempat. Nah, di dalam budaya Batak, apa yang dialami oleh Ayub ini, dia sudah menerima yang sering disebut Hagabeon, lalu kemudian Hamoraon, lalu kemudian Hasangapon, yaitu keturunan, kekayaan, dan kemuliaan sebagai manusia sebagai tanda hidupnya diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita bisa hidup melestarikan semua budaya rohani yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.